Dalam rangka optimalisasi platform Merdeka Mengajar, Komunitas Belajar Intrasekolah SLBH Merdeka Bakti melaksanakan webinar dengan tema pemanfaatan TIK untuk Waalaikumsalam pembelajaran. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu Guru SLB Merdeka Bakti yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB Merdeka Bakti yang Ibu Siti Hanifah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan webinar. Untuk kali ini webinar kita akan mengusung tema pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Semoga apa yang nanti yang kita pelajari bersama nanti bisa membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama bermanfaat untuk anak-anak didik kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah acara webinar pada siang hari ini kita buka dengan Ummul Quran. Semoga nanti bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Nomor saya 3. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk langsung saja untuk materi yang pertama ini, yakni pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, yang pada siang hari ini akan disampaikan dan dipandu langsung oleh Bapak Muhammad Hanafi. Kepada Bapak Muhammad Hanafi, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Apa kabar, baik ya? Alhamdulillah. Suara saya jelas? Jelas. Oke. Oke. Bisa di share screen? Apa? Share screen. Hostnya. Apa yang bisa? Iya, saya. Apa? Bisa? Oke. Sudah nampak ini Canva? Sudah nampak Canva ya? Halo, apakah sudah nampak Canva? Sudah. Sudah punya akunnya masing-masing? Halo, sudah punya akun Canva masing-masing atau belum? Akun apa, Pak? Canva. Canva. Sudah punya ya? Kalau belum punya, Bapak Ibu bisa mendaftar Canva. Di situ ada khusus untuk guru yang gratis dan juga tidak terbatas. Dan di situ bisa membuat komunitas Canva sesuai dengan Bapak Ibu guru. Nah, seperti saya ini mengikuti kelas dari Bapak Abdul Ghafur. Nah, pertama-tama untuk Canva itu tidak hanya dibuat untuk membuat logo atau membuat desain atau membuat flysheet atau yang lain-lain. Tapi ada banyak sekali manfaat dan fitur yang diberikan oleh Canva. Salah satu fitur yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai adalah di sini coba lihat ada untuk Anda. Ini bisa berisikan apa? Bapak Ibu membuat logo, bisa membuat simpul Facebook atau banner, atau bisa membuat majalah atau desain-desain yang lain. Nah, kemudian ada dokumen. Canva juga sudah bisa membuat dokumen. Ada juga papan tulis. Nah, ini yang paling penting, presentasi. Sudah ada yang pernah mencoba membuat presentasi atau PowerPoint menggunakan Canva? Belum pernah kalau Belum ya. Enaknya di Canva adalah kita sudah dapat template yang disediakan oleh Canva editor. Nah, salah satunya kita coba lihat di presentasi. Nah, tinggal ini semua adalah template yang diberikan Canva kepada kita, jadi dan juga bisa berbentuk sebuah video. Nah, contohnya ini ada brainstorming. Nah, kalau membuat presentasi atau PowerPoint menggunakan Canva, ini sudah disediakan. Tinggal kita mau bikin seperti apa. Caranya gampang. Atau kalau mau dibuat video, hanya tinggal ini durasi. Nah, ini ada sekitar 10. Nah, tujuan brainstorming, uraian masalah. Nah, ini kita bisa tinggal mengedit saja. Kalau misalnya mau dibuat menjadi sebuah video pendek, itu bisa digunakan durasi. Nah, berapa detik sih? Nah, ini kita bisa setting berapa detik. Misalnya 50 detik, terus kemudian kita tambahkan lagi yang baru di halaman kedua. Nah, kita tambahkan di halaman ketiga seperti ini. Nah, kita pasang durasinya 50 detik. Nah, kita putar. Kita bisa putar dari awal. Nah, kita sudah presentasi, tinggal begini saja dalam bentuk video. Nah, ini sudah bisa jalan sendiri, tidak perlu bingung-bingung. Nah, tinggal kita mengatur waktunya menggunakan pengaturan durasi atau pengaturan waktu di sini. Mau berapa? 5 detik, 1 menit, atau berapa? Kita juga bisa menambahkan suara. Kalau misalnya dibutuhkan suara, bisa kita tambahkan. Itu kalau kita ingin membuat PowerPoint menggunakan Canva. Kalau misalnya tidak ingin ada video, berarti durasinya dihapus. Nah, maka dia akan menjadi slide seperti biasa, seperti ini. Oke. Terus kemudian kita kembali lagi. Ini ada banyak sekali template yang disediakan. Nah, kita kembali ke beranda. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat logo sendiri, tinggal kita membuat desain. Di sini ada membuat desain. Nah, ini ada ukuran khusus, edit foto bisa, dokumen bisa, papan tulis bisa, presentasi bisa, logo bisa. Nah, tinggal kita mau bikin apa. Kalau misalnya kita mau bikin logo, nah kita klik logo. Nah, ini sudah ada ukuran logo. Barangkali Bapak Ibu mendesain logo untuk produk-produk dari anak didiknya, itu bisa. Nah, tinggal kita mau menyesuaikan, mau bikin sendiri atau mengikuti logo yang sudah disediakan atau template yang sudah disediakan oleh Canva. Dan kalau untuk guru, enaknya adalah sudah tersedia khusus untuk pendidik. Nah, di sini ada education. Kalau pakai Canva umum, mungkin ada yang berbayar. Tapi kalau guru sudah gratis, seperti itu. Nah, misalnya kita mau bikin produk School misalnya. Ini tinggal klik saja. Nah, kita perbesar tampilannya. Nah, School misalnya, kita ubah menjadi cendol. Cendol. Ini. Kalau ini terlalu besar, bisa kita kecilkan. Sederhana saja.
Nah, tinggal geser, disesuaikan dengan tengahnya. Kemudian di sini kita tulis nama sekolahnya. SLB Arsika seperti ini. Nah, kalau misalnya mau mengganti apa namanya item-itemnya bisa dengan seperti ini. Ini bisa dihapus atau bisa diganti. Bisa dihapus, klik hapus. Misalnya mau item apa, kita ganti. Kita bisa temukan di sini ada banyak sekali di sebelah kirinya. Atau kita cari di sini. Jahe ini. Nah, oh, ginger. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau misalnya nggak ada, kita cari yang paling sesuai. Nah, misalnya ini. Kita bisa tambahkan sebagai halaman baru. Nah, maka dia ada di bawahnya seperti ini. Nah, ini bisa kita ambil, kita copy atau kita duplikat seperti ini. Kita taruh ke atas. Nah, kita tarik ke atas, kita taruh di sini. Nah, tinggal begini saja sudah jadi logo permen jahe. Seenak itu kalau menggunakan Canva. Misalnya Pak, saya ingin apa? Model yang lain bisa dicari di sini. Nah, tinggal kita kata kuncinya apa? Seperti itu. Oke. Kemudian kita kembali ke beranda. Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi waktu mengeklik jahe itu kan nggak muncul. Waktu diganti ginger kok muncul. Apakah memang pencariannya harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa? Sebenarnya penggunaan metode pencariannya terserah mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa. Hanya saja terkadang ada konten yang memang tidak tersedia seperti itu. Jadi misalnya kita klik sini, jahe. Nah itu kadang dari pihak Canva itu memang tidak banyak yang mengupload atau memberikan desain berhubungan dengan jahe. Jadi kemungkinannya sedikit sekali. Nah seperti ini. Atau mungkin dia tidak di icon tapi di langsung menuju ke kayak PowerPoint atau kayak desainnya sudah jadi. Jadi bukan item seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, seperti ini sudah dalam bentuk template, sudah template bukan item. Kalau tadi kan kita masuknya di sini, di sebelah sini. Nah, di template ini kita akan carinya kan jahe di sini. Nah, itu tidak semuanya ada karena apa? Ini adalah item. Nah, padahal memang tidak ada, makanya itu kita ganti apa sih jahe bahasa Inggrisnya atau kita mau pencarian yang similar atau yang mirip-mirip seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bapak. Silakan. Untuk daftar yang ini, yang untuk guru ini bagaimana caranya Pak? Kalau di HP saya ini kan nggak tersedia. Saya cari-cari nggak tersedia ini kalau di HP. Kalau misalnya mau daftar Canva lewat HP, itu bisa daftar atau daftar masuk menggunakan emailnya email ini belajar.id. Oh, bukan ya, pribadi. Bukan. Jadi kalau mau daftar sebagai guru itu lebih enak pakai akun belajar. Karena kalau pakai akun belajar itu sudah ada kuotanya dari Canva yang berkoordinasi dengan Kemendikbud. Jadi itu pasti langsung ini guru seperti itu. Kalau pakai email biasa pasti nanti diarahkan ke personal atau siswa atau bisnis atau yang lain. Bisa dirubah Pak? Kalau sudah punya aplikasinya bisa dirubah. Silakan bisa masuk menggunakan akun belajarnya masing-masing. Itu bisa. Tinggal ganti akunnya aja ya Pak? Iya betul. Nanti silakan bisa mengikuti kelas. Kalau misalnya mau bergabung dengan kelas yang kayak saya ini di sini dia adalah Mr. Gofur Class. Nah ini termasuk kelas yang dia itu sudah pro atau dia sudah banyak sekali aplikasi yang tidak perlu berbayar karena kita sudah dapat yang versi pro seperti itu. Oke, bisa dilanjut? Lanjut Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau misalnya mau membuat presentasi sudah, logo sudah. Nah, ini mari membuat desain. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin membuat flysheet atau pengumuman yang akan ditempelkan di sekolah, di papan pengumuman atau disebarkan dalam bentuk brosur. Ini sudah ada, misalnya bisa dipakai. Misalnya ini, Nah, ini sudah bisa, tinggal diedit saja. Misalnya ini agak lemot. Nah, ini bisa dibuat sebagai ini Canva dokumen. Ini Canva dokumen bisa digunakan untuk membuat perangkat pembelajaran misalnya atau membuat lembar kerja siswa agar lebih menarik bisa lewat sini. Nah, misalnya ini. Nah, ini bisa. Kalau misalnya kita mau bikin ini struktur organisasi kelas. Ini sudah pernah saya bikin di sini. Kita tinggal ini aja. Ikut template yang sudah ada, kemudian kita tinggal menulis struktur kelas, struktur sekolah, ini siapa. Nah, ini ada. Nah, misalnya mau membuat jadwal pelajaran, bisa ini sudah disediakan. Tambahkan sebagai halaman baru agar misalnya Bapak Ibu ingin ngeprintnya itu tidak satu-satu, tapi bisa jadi satu set. Nah, ini untuk struktur organisasi kelas, ini untuk jadwal pelajaran. Dan ini lebih menarik untuk anak-anak seperti itu. Atau misalnya mau membuat jadwal piket, nah, ini bisa tinggal kita tambahkan di sini. Nah, namanya apa, pelajaran apa. Ini tinggal catatannya misalnya di sini kita buat catatan. Di sini kita tambahkan teks. Diharap akan tepat waktu misalnya. Atau kita kasih catatan
marilah belajar dengan baik. Nah, ini bisa dengan cepat kita buat. Jadi nggak perlu Bapak Ibu harus mendesain atau membuat yang menarik bagaimana ya untuk anak-anak saya. Nah, tinggal di Canva semuanya sudah disediakan. Kalau misalnya ini mau diutak-utak gitu. Ini misalnya Pak saya mau pesawatnya miring, gampang. Tinggal digeser-geser saja begini lah. Mau ditaruh mana terserah, sekreatif mungkin, semau mungkin. Misalnya saya taruh sini, oke silakan. Seperti itu. Atau misalnya saya mau bikin lagi lah, tinggal tambahkan halaman di bawahnya ini. Nah, ini kan masih kosong. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu mau apa. Di sini ada. Misalnya mau bikin bahaya begadang. Nah, di sini sudah ada. Bahaya begadang, atau kita ganti misalnya menjadi bahaya narkoba. Tinggal klik, terus kemudian kita edit, ganti narkoba. Bahaya narkoba. Ini kan bisa untuk menghias kelas atau sebagai pengumuman bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya. Ini tinggal kita isi kenapa bahaya, karena seperti apa begitu. Nah, kita kembali ke beranda. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Halo. Ada yang ditanyakan? Bisa? Insya Allah. Oke. Oke, kemudian kita Canva saya rasa sudah cukup. Kita masuk ke Mentimeter ya. Bentar Pak, saya itu. Ya. Gimana? Bentar, saya. Bentar dulu. Untuk teman-teman, ada nggak yang belum mendownload Canva di handphonenya? Saya sudah Bu, cuman bukan akun belajar, akun pribadi. Belum Bu, saya. Oke, saya. Oh ya, Canva itu ada 3 ya, itu bisa dimanfaatkan. Ada Canva aplikasi yang di HP, ada Canva web, ada juga Canva aplikasi untuk Windows. Jadi bisa langsung terpasang di laptop, itu ada. Dan itu bisa digunakan dengan akun yang berbeda-beda. Seperti itu. Gimana? Sudah ini? Ada pertanyaan? Insya Allah sudah ngerti Pak, mungkin yang lainnya. Ini ya, kegiatan kita hari ini adalah belajar tentang TIK untuk pembelajaran. Jadi tadi Bapak Hanafi itu sudah menjelaskan tentang Canva. Mungkin banyak rekan-rekan yang belum paham apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ini kita mulai dari yang pertama ya. Canva merupakan konten audio visual yang penting untuk sebuah presentasi agar menjadi lebih menarik. Untuk menciptakan konten audio visual yang dibutuhkan, maka kita harus bisa mendesain media pembelajaran itu menarik. Nah, Canva ini tadi Bapak Hanafi sudah menjelaskan bagaimana cara masuk atau daftar di Canva for Edu. Kemudian ada juga aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ini yang kedua adalah Mentimeter. Mentimeter adalah aplikasi yang dapat membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ini Bapak Ibu juga mulai mendownload ini dulu ya. Nanti saya jelaskan dan Bapak Hanafi nanti akan mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan Mentimeter. Sekarang Bapak Ibu download dulu. Ini dapat HP atau Ibu? Kalau misalnya pakai laptop bisa dibuka saja webnya. Daripada download bisa dibuka webnya. Nah, ini cara penggunaan dan pengoperasian untuk Mentimeter. Bapak Ibu kunjungi dulu di www.mentimeter.com atau bisa scan barcode ini. Ini berarti daftarnya email yang belajar itu. Ya, halo. Berarti ini daftarnya yang di Mentimeter ini tadi loh. Kan saya lewat HP dulu untuk belajar. Jadi pakai akun yang belajar ID. Kalau Mentimeter bebas, bisa menggunakan akun pribadi, bisa menggunakan akun belajar ID. Karena di Mentimeter tidak seperti Canva, harus berbayar dan tidak berbayar. Ini lebih ke apa? Lebih ke web yang dia menyediakan cara-cara untuk mengelola kelas dengan lebih baik menggunakan game atau hal-hal yang seperti itu yang disediakan Menti. Memang ada yang berbayar, tapi kalau education atau pendidikan itu bisa pakai yang gratis saja sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya. Ini waktunya tinggal sedikit ini gimana ya? Iya, 4 menit lagi. Tadi sudah ada Canva sama Mentimeter. Ini ada 3 jenis aplikasi untuk mengevaluasi asesmen siswa yang ada di platform Merdeka Mengajar ya. Yang pertama itu bisa melalui PMM, itu ada asesmen murid. Untuk kemudian yang kedua itu bisa pakai Quizzes, dan yang ketiga kita pakai Kahoot. Nanti, kalau di PMM itu panjenengan harus membuat kelas dulu. Nah, ini contohnya membuat kelas. Jadi bisa membuat kelas dulu, baru nanti bisa membuat asesmen di sana. Kalau Quizzes itu lebih enak. Jangan Bapak Ibu bisa membuat kelas, kemudian di Quizzes itu sudah ada AI atau artificial intelligence yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat soal dan sudah tersedia jawabannya. Jadi itu lebih enak di Quizzes. Misalnya mau membuat soal untuk PTS atau PAS. Bapak Ibu tidak usah bingung bikin soal apa ya, terus jawabannya apa ya, tidak usah bingung. Di Quizzes Bapak Ibu tinggal
membuat soal menggunakan AI. Di situ ada caranya nanti. Yang mana Bapak Ibu hanya tinggal mengisi berapa soalnya. Misalnya saya ingin 20 soal, maka klik 1 sampai 20. Kemudian Bapak Ibu pilih kelasnya, kelas 6 SD misalnya. Terus Bapak Ibu tinggal pilih materinya apa, atau bisa dituliskan materi apa. Atau tingkat SMP, misalnya materi bahasa Inggris, SMP, tinggal materinya apa. Misalnya materinya adalah family. Nah, maka di situ nanti akan akan otomatis muncul soal-soal yang berhubungan dengan family atau keluarga. Dan itu lebih enak. Nanti sudah di tempat Ibu Bapak Ibu sudah ada jawabannya. Nah, nanti yang di siswa itu mereka mengerjakan. Setelah mengerjakan, nah mereka baru kita yang tahu nilainya. Seperti itu. Jadi nah itu bisa di timer, dan itu bisa dikasih waktu berapa menit. Misalnya satu soal 1 menit, maka 20 soal maka akan ke 20 menit seperti itu. Enak kok pakai quizzes. Boleh tanya Bapak ya, masalah Ya, quizzes? silakan. Ini Pak, kalau untuk masalah ini loh, timer, waktu pengerjaan itu, saya kan biasanya alhamdulillah sudah pernah pakai beberapa kali. Alhamdulillah. Ya. Ini timernya kok nggak bisa diatur? Biasanya itu berlaku 1 hari gitu loh, nggak bisa hanya beberapa menit atau beberapa jam itu nggak bisa. Itu bagaimana pengaturannya? Kalau yang berlaku 1 hari itu Bapak Fauzi, itu berarti tugas ya, bukan kuis. Gitu. Jadi ada tugas. Kalau tugas bisa diatur 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Itu. Kalau ujian, iya. Kalau ujian atau soal latihan soal itu bisa digunakan per soalnya 1 menit, 2 menit atau berapa. Jadi totalnya hanya sejumlah soal tersebut. Dan itu berbeda nanti caranya Bapak Fauzi. Jadi ada tugas, ada kuis. Nah, tinggal Bapak Fauzi ini bikin apa. Nah, kalau misalnya 1 hari maka itu kemungkinan adalah tugas. Ya, bukan kuis ya. Jadi ada kuis, ada tugas. Mas, kita masuk di Mentimeter dulu ya. Gimana? Kita di Mentimeter atau di kuis dulu? Yang lebih susah yang mana? Halo, Bapak Uzi. Kita masuk di Mentimeter atau di kuis dulu, Pak? Enaknya ini. Kita lanjut kuis juga. Oke, kita masuk di kuis. Nah, di kuis ini ada menu daftar atau masuk. Nah, enaknya di kuis adalah kita bisa daftar sebagai guru. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kalau misalnya daftar pakai guru, dengan guru bisa mendaftar menggunakan email akun belajar. Jadi biar lebih enak. Ini saya enggak daftar dulu, saya yang pribadi saja. Oke, poin diminta pakai akun belajar, boleh lah. Nah, saya jelaskan Pak Uzi. Nah, di kuis pasti akan ditanya langsung. Bapak Ibu mengajar jurusan apa atau mengajar mata pelajaran apa? Misalnya IPA, IPS, fisika, seni, geografi, sejarah atau apa di sini ada. Nah, kebetulan saya bahasa Inggris, saya pilih bahasa Inggris seperti ini, simpan. Nah, di sini kita bisa membuat sini. Kita bisa buat kuis, bisa buat presentasi. Misalnya kita buat kuis. Mau berapa? Kita bisa membuat dari awal, itu kita ketik sendiri atau bisa dibantu AI, atau kita bisa menggunakan unggah dokumen, atau kita bisa menghasilkan dari teks. Jadi kita kalau misalnya punya teks, kita copy paste di sana, nanti akan otomatis dibuatkan soal oleh AI. Nah, ini lebih enak. Atau misalnya Bapak Ibu punya link YouTube atau link artikel, itu bisa diupload di sini, bisa diupload. Nah, nanti bisa dibuatkan soal secara langsung. Kita pilih yang buat dari awal. Nah, soalnya ini kita bisa membuat pilihan ganda atau fill the blank, isi bagian yang kosong, atau kita buat susun ulang, seret dan lepas, menjodohkan, atau banyak sekali, atau survei, atau apapun. Di sini ada banyak pilihannya. Tapi kita coba pilihan ganda misalnya, karena di tingkat SD. Saya kemarin nyoba ini Pak, maaf. Menjodohkan itu saya sudah pernah, terus seret dan lepas itu juga pernah, tapi nggak bisa, akhirnya nggak bisa diupload. Nggak bisa gimana? Ya bisa membuatnya, tapi terus untuk desain itu nggak bisa. Oh, jadi Ya, masalahnya itu sampai sudah bikin soalnya, tapi nggak bisa men-share ke anak-anak untuk mengerjakan, gitu ya? Ya, untuk yang ini, maksudnya untuk yang soal menjodohkan dan seret itu. Kalau yang pilihan ganda sama isian kosong sudah aman. Gitu. Nah, kebetulan ini Pak Fauzi, kalau panjenengan kalau Pak Fauzi ini menggunakan menjodohkan, ini ada kriterianya Pak. Jadi ini ada fitur tingkatkan untuk menyimpannya di kuis Anda. Jadi ini harus berbayar sebenarnya. Nah ini yang saya maksud Pak Fauzi. Jadi kalau mau bikin soal yang itu harus berbayar. Makanya dia bisa buat soal tapi tidak bisa di-share karena harus berbayar. Nah, ingin berbayar bisa pakai akun belajar yang di situ ada beberapa itu yang ini sudah gratis. Jadi sementara kalau pakai akun biasa atau akun pribadi yang bisa dipakai hanyalah soal pilihan ganda, isi bagian yang kosong, soal pemahaman, survei atau slide. Nah, seperti itu. Kalau buat soal ini misalnya, saya kasih contoh saja ya, Bapak Ibu. Ya Pak, mungkin diulang dari awal, mungkin dari sebagian Bapak Ibu ada yang belum pernah menggunakan aplikasi ini. Mungkin katanya juga belum pernah sama sekali belum kenal. Belum kenal Quizzes ya? Ya, mungkin Oke. Di Quizzes akan berbeda tampilannya ketika Bapak Ibu membuka Quizzes di handphone dan juga di web. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan yang web, kemudian akunnya jadi satu dengan yang ada di handphone. Jadi nanti membuat soalnya menggunakan web, nanti ketika proses share soalnya atau lain-lainnya bisa dipantau lewat handphone. Atau misalnya mau pakai handphone saja juga bisa. Dan sama saja kok mudah. Tinggal masuk menggunakan email, bisa email pribadi, bisa email akun belajar, itu lebih enak. Karena nanti tampilannya berbeda dengan apa yang saya share di sini. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu pasti disuruh milih untuk mengajar mata pelajaran apa, itu harus disimpan.
artinya mengisi profil. Nah, kemudian saya ulang lagi ya, yang di sini. Nah, yang pertama pasti, nah, di sini ada topik atau subtopik apa yang Anda ajar hari ini. Misalnya bahasa Indonesia. Kita tinggal ini aja. Nah, ini sudah pasti ada banyak sekali konten yang ada. Misalnya Bapak Ibu malas bikin soal, ya tinggal ini aja. Ini sudah ada kuis dan presentasi, ini sudah ada kuis saja. Ini juga ada jumlah soalnya berapa. Tinggal pilih. Misalnya, saya ingin kuis saja. Soalnya 20 misalnya, 20 soal. Jenis soalnya kita bisa pilih pilihan ganda dan susun ulang misalnya. Susun ulang itu berbayar, jadi pilihan ganda saja. Kemudian kelasnya apa? Kelas berapa? Misalnya kelas apa sih, ngajar kelas berapa Pak sih? Kelas 7 Kak, tapi biasanya saya nggak saya pakai di sekolah. Enggak, maksudnya kita contoh saja. Ya, Kelas 7 ya. kelas 7. Kelas 7 kita klik di sini kelas 7. Nah, selesai. Nah, ini sudah ada nih contohnya, 15 pertanyaan kelas 7 atau 20 pertanyaan kelas 7. Nah, kita bisa klik. Setelah klik, nah ini sudah ada nih. Surat adalah ini kalau pilihan ganda. Nah, tinggal apakah materi tersebut sama dengan materi yang kita sampaikan di kelas. Seperti itu. Misalnya mau dimainkan, ya silahkan jadikan PR misalnya. Ini kalau Fauzi mungkin kemungkinan kemarin itu jadikan PR, maka Ya. dia punya waktu 2 hari. Ya, Ya, 2 hari. 2 hari. Kalau misalnya main langsung kuis, ini Fauzi bisa diklik. Nah, ini akan langsung, kalau misalnya kuis, ini pasti akan langsung bisa, ini ada ujian, ada klasik, ada tim. Tapi bisa dipakai mode ujian misalnya. Nah, itu nanti waktunya bisa diatur Pak Fauzi. Kalau misalnya sebagai tugas, maka tidak bisa, pasti 1 hari atau 2 hari. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, caranya adalah membuka alamat ini dan masukkan kodenya, seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu punya kuis, silahkan buka ini, kodenya ini dimasukkan. Nah, nanti itu pasti anak-anak kalau misalnya bawa HP atau bawa laptop, tinggal buka kuis, terus bergabung. Join myquiz.com, kemudian bergabung menggunakan kode di sini. Kalau sudah masuk semua, ini misalnya ini ada tandanya siswa bisa masuk di sini. Misalnya ini ya. Misalnya di sini ada siswa yang masuk, baru kita bisa mulai. Itu kalau mau dibuat model ujian. Nah, kalau di HP, kalau di handphone Bapak Ibu, pasti berbeda. Bisa dilihat, ini terlalu terang atau gimana? Terlalu terang Pak, nggak kelihatan. Iya, mohon maaf. Bentar. Nah, ini bisa ya. Nah, kalau di HP, setelah daftar, itu pasti ada pilih sekolah, perusahaan, atau keperluan pribadi. Nah, silahkan pilih sekolah. Siswa, guru, atau administrator. Bisa pilih siswa atau guru. Kalau misalnya guru membuat soal seperti ini, kalau misalnya mau join anak-anaknya itu, bisa pakai siswa. Nah, kemudian baru nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini misalnya Anda, kita bisa klik mulai dan selesai. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kuis itu enak sekali loh. Ayo yang lain, kuis. Apa yang belum dipahami? Mungkin ada Iya. Bapak Ibu guru yang mau coba, nanti bisa di share screen. Siapa yang mau coba login? Iya. Ya, Ini kan sebentar lagi kan mau PAS ya. Nah, bisa buat soal dari Menti. Bisa buat soal menggunakan kuisis. Dan ternyata untuk mengerjakan soal dengan kuis ini anak-anak lebih senang loh Pak, lebih cepat juga, lebih semangat daripada lembaran. Dan menghemat, tentu saja menghemat pengeluaran. Ya, kemudian kita nilai pun nggak perlu mikir berat-berat, sudah ada nilainya langsung. Betul, itu kelebihannya. Ya. Jadi sekali lagi, Langsung muncul peringkatnya juga. betul, jadi lebih enak. Nah, itu Pertanyaannya bisa. Pak, ini pertanyaannya, kalau untuk yang tadi soal kan kita nggak buat sendiri, misalkan kita cari yang template yang sudah disediakan, itu bisa diedit nggak? Kalau nggak sesuai, misalkan kan kita di SMP, kita Ya. punya di aplikasi itu soalnya untuk anak umum SD, meskipun sama-sama SD-nya ya. Apakah itu nanti bisa diedit? Bisa. Bisa. Meskipun Caranya- ya, Pak, ya? Ya, sudah Ya. template loh. Caranya begini Pak, sebenarnya begini Pak Guji. Di sini coba lihat di layarnya itu ada buat, kemudian kuis AI, pakai yang buat dari awal. Kalau buat dari awal kan kita bikin sendiri Pak, bukan template. Nanti ada Pak Fauzi caranya. Nah, ini kan kita buat dari awal nih. Nah, ya kan? Kita buat dari awal. Nah, kita bisa membuat soal itu dari AI misalnya. Tambahkan. Bentar. Mana ini AI-nya nggak muncul? Nah, kita bisa tambahkan dari publik seperti ini, Pak Fauzi. Nah, misalnya soalnya apa ya, bahasa Indonesia misalnya, kita cari, ambil. Nah, kita bisa tambahkan per soal-soal gini Pak Fauzi. Oke. Nah, kita bisa edit. Nah, bisa kan kita editnya. Jadi kita bisa edit Pak Fauzi. Simpan soal. Terus kita edit lagi yang bawahnya misalnya menyesuaikan itu. Kita tinggal tambah bikinnya aja, tambah dari sini berapa. Jadi bisa diedit di sini ya. Ada edit, ada salin soal ini, ada hapus. Nah, itu bisa. Atau ini Pak Fauzi kalau mau lebih enak. Nah, setelah bikin satu soal, ini ada tulisannya nih. Tambahkan pertanyaan menggunakan AI, artificial intelligence ini. Coba.
Nggak usah bingung panjenengan. Bapak Ibu nggak usah bingung. Tinggal tambahkan AI, selesai urusan kita. Nah, mau pertanyaannya sama atau gimana? Nah, ini bisa. Hapus misalnya. Hapus. Nah, ini enggak, ini tetap simpan perubahan. Nah, soal 2 berbeda. Nah, nanti tinggal kita edit saja. Edit, karena apa? Karena di sini ada 4. Maka di sini dihapus. Nah, nggak kelihatan nih kalau kita nyomot misalnya gitu. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, kita sambil Pak Fauzi, ya, ini ada cara untuk mengubah waktunya, ada di sebelah sini. Nih, ubah waktu untuk semua pertanyaan, ya kan? Nah, mau berapa menit? 1 menit, 5 menit untuk satu soal. Misalnya satu soal kita kasih waktu 1,5 menit misalnya. Terus poinnya kita ubah menjadi 5 poin misalnya. Berarti kalau 5 sampai 100 berapa soal Pak Fauzi? Tinggal gitu aja. Tapi ini nggak berlaku untuk yang dibuat PR itu Pak ya? Nggak berlaku ya? Oh, enggak, kalau PR berbeda. Kalau PR itu ubah waktunya itu 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu biasanya. Kalau ini kita kan kuisnya yang langsung dikerjakan, selesai langsung dapat, bukan PR sistemnya. Oke. Jadi kayak ulangan harian gitu Pak Fauzi. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, untuk kuisis apa ada pertanyaan? Ayo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Nggak usah malu-malu Bu, saya juga sebenarnya sudah pernah nyoba-nyoba, cuman ya ada beberapa yang belum paham sih. Soalnya kan kalau nggak dicoba nggak tahu. Betul. Ini akan sangat bermanfaat kalau misalnya sekolah Bapak Ibu semuanya itu sudah mendukung adanya gerakan melek teknologi atau sekolah berbasis IT misalnya, itu pasti akan sangat bermanfaat. Dan lebih enak. Karena apa? Kita sekarang sudah masuk di era 5.0, jadi pasti lebih enak. Kalau tidak ada, saya lanjut ke ini ya, kuisis ya. Kuisis apa? Mentimeter. Gimana? Yuk, yang lain sudah paham untuk yang kuisis? Siap. Ya, lanjut Pak ya. Ya, kalau gitu kita masuk di 13. Mentimeter. Nah, buka aja di webnya www.mentimeter.com. Nah, di situ daftar. Nah, di Mentimeter itu enak sekali membuat kelas tidak membosankan karena apa? Banyak hal sekali yang menarik. Misalnya sekarang Bapak Ibu bisa nih, saya coba nih ya, membuat polling misalnya. Ini pakai wordplot misalnya. Ini nanti bisa muncul bla seperti itu. Nah, ini WhatsApp misalnya. Nah, ini bagus. Nah, misalnya ini kita sudah membuat nih, kita bisa nambahkan slide berikutnya seperti itu. Kita bisa pilih multiple choice atau pilihan ganda, wordplot sama seperti ini. Pertanyaan open ended atau terbuka dan tertutup. Nah, ini misalnya. Di sini saya buat pertanyaannya. Oke. Sorry. Nah, misalnya saya tulis, apakah Anda senang hari ini? Oke. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Nah, caranya Bapak Ibu bisa ini, saya copy di ini ya, di chat. Saya copy chat, silahkan juga chat. Nah, caranya adalah tinggal memasukkan kode yang ada ini. Kodenya 8594140. Setelah masuk bisa langsung diisi. Misalnya saya masuk sendiri di sini ya. Ini caranya masuk. Nah, setelah masuk, ini tinggal tulis. Senang sekali. Cara kerja luar biasa. Kita submit. Nah, di sini pasti akan langsung muncul. Nah, luar biasa, senang sekali, bahagia. Pasti akan muncul. Kalau misalnya mau diganti, Pak saya tidak suka dengan ininya Pak, apa modelnya Pak, bisa diganti model kok. Wordplotnya bisa diganti. Nah, terus kemudian kita yang lain misalnya. Polling misalnya. Kita mau membuat polling, bisa pakai polling. Polling, mau polling seperti apa? Misalnya mau pemilihan ketua, pemilihan. Bukan pemilihan sih. Lebih ke misalnya Bapak Ibu soal apa misalnya? Soal PAI misalnya. Ini bisa di-scan pakai ini. Nah, kita tinggal ini aja. Tulis di sini misalnya. Temanya profesi misalnya. Oke, apa cita-citamu gitu ya kalau anak-anak. Apa cita-citamu misalnya begini. Nah, nanti jawabannya bisa diedit nih. Ini nih, cita-citanya tentara misalnya. Polisi misalnya. Nah, ini tinggal kita share. Kita copy, terus kita buka di sini. Kalau itu bisa nanti buka. Nah, itu bisa nih, langsung apa cita-citamu, ada tentara, ada polisi, tinggal tentang. Nah, misalnya yang ada yang tentang ini, maka di sini akan naik 1 seperti itu. Tadi belum saya submit. Nah, ini pasti langsung naik. Nah, polisi ternyata. Nah, seperti itu. Kemudian di yang lainnya juga ada banyak lagi. Ada open ended question. Apakah kamu suka es? Jawabannya ya. Itu aja. Ada orang, siapa yang sini suka makan bakso misalnya gitu. Nah, itu tinggal bikin aja.
ranking bisa. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bapak Ibu silakan. Halo. Yes. Saya cek dulu. Bu Iis ada? Miss Basul Muniro, Bu Mumun ada? Ibu Siti Hanifah ada? Ada Bapak. Oke. Yang lain ada pertanyaan atau sudah clear ini? Benar-benar clear? Clear hilang apa clear bersih? Harusnya sih clear bersih ini. Sepertinya bersih clearnya. Silakan kalau ada pertanyaan, Bu Merliati. Silakan. Ada Pak, kurang masih mengikuti aja dulu. Oh ya, sebentar. Ya, terima kasih Bu. Yang lain, Bu Nur Dwi, ada pertanyaan atau Itu di milimeter. Mentimeter? Mentimeter itu bahasanya bahasa Inggris semua ya? Nggak bisa di bahasa Indonesia kan? Memang ini basicnya itu memang penyediaannya itu berbahasa Inggris, tapi kita bisa ubah sendiri kok. Yang jelas kita pahami ininya, fiturnya saja. Jadi yang pertama ada workload, itu bisa memunculkan kata-kata yang jawaban siswa atau jawaban dari orang-orang yang kita mintai jawaban itu muncul dengan bagus, yang ada yang miring begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah itu. Kalau polling, nah itu turun siapa? Nah misalnya kita klik ini, ada dial stand up. Ini ada yang model begini Bu. Nah ada yang begini keluarnya. Nah semakin banyak jawaban nanti semakin bagus. Nah kita tinggal pilih aja. Nah kalau polling juga seperti itu. Kalau ranking misalnya juga bisa. Mana misalnya guru siapa yang paling kamu sukai, misalnya kita tinggal tulis nama gurunya, anak-anak suruh menjawab pollingnya, dan nanti muncul nih guru yang paling disukai ini urutan berapa, ini kan muncul seperti ini modelnya, seperti itu. Jadi kita gampang sebenarnya. Ini hanya prosesnya hanya untuk membantu memanajemen kelas agar lebih menarik dan siswa itu tidak bosan. Misalnya kalau misalnya pilihan ketua kelas gitu, kita pakai sistem centang di papan ini kan membosankan. Misalnya atau kita pilih profesi apa yang kamu paling sukai, kok ada polisi, ada ini, anak-anak kan kalau suruh milih di papan saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, itu kan agak membosankan. Makanya pakai Mentimeter ini agar lebih menarik. Tapi ya syaratnya itu sekolah atau kelasnya itu harus sudah berbasis teknologi, minimal menggunakan handphone seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ya maaf Bapak, sambil masak. Ya. Bagaimana kalau kita mencoba menggunakan Mentimeter buat peringatan hari guru, buat polling guru yang paling tidak disukai nanti biar dimutasi ke Mabel? Membuat polling mana guru yang paling disukai dan yang paling tidak disukai nanti dipindah ke satuan lainnya gitu. Kita bisa pakai kita bisa pakai ini, kita bisa pakai polling yang ini poll atau kita pakai ranking seperti ini. Kalau tadi kita sudah coba poll, kita coba ranking misalnya begini. Kita pilih mau seperti apa rankingnya, mau ini, kita coba yang ini. Oke. Ranking. Siapa guru favoritmu misalnya? Oke, sorry. Kita coba nih misalnya Siti Hanifah, Pak Budi, Bu Ewi misalnya ini. Saya Hanafi, Fauzi, terus kemudian Ana misalnya. Bu Ana. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Kalau sudah kita share. Nah, saya copy. Bapak Ibu silahkan lihat di chat. Coba buka link yang ada di chat itu. Kemudian silahkan untuk memvote ya. Kita coba. Silahkan memvote Bapak Ibu dari link yang sudah saya berikan di chat. Silahkan. Saya tunggu. Nah, itu tuh sudah ada yang. Nah, ini kan otomatis muncul. Saya tidak apa-apain ini sudah. Ketika ada yang vote, itu pasti muncul. Nah, yang lain silahkan memberikan vote-nya. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kita tinggal membagikan linknya atau ini di sini ada nih tulisan. Silakan masuk di menti.com, kemudian masukkan kodenya 82528792. Nah, nanti dari situ kita sudah bisa belajar atau kita juga bisa mengikuti polling siapa guru favoritmu ini. Itu bisa. Enak sekali kok. Ini kalau kita keluar otomatis kesimpan apa harus nyimpen dulu? Otomatis tersimpan. Silahkan keluar. Ini pasti tetap di sini. Iya. Nah, ini pasti tetap di sini. Nah, misalnya desainnya tidak suka, ya kita pakai desain ini. Kita pilih warnanya apa. Ini warna merah, kita bisa ubah. Interaktifnya kita bisa pakai. Nah, pakai ini, Nah, ini ada nih. Ada like, dislike, ada ini misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik di sini juga, di sebelah sini. Like, dislike, atau apa. Seperti itu. Atau kita ubah template-nya. Bisa. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk mohon maaf Pak Hanafi, itu tadi saya udah paham. Cuma yang pertama tadi masih saya nggak nyambung karena kan terkait jaringan suaranya hilang gitu, terputus, jadi baru nyambung lagi. Yang mana kira-kira? Yang pertama. Mungkin dari yang ketika awal mau membuat yang ini, apa di slide ini yang Mentimeter yang ini siapa guru favoritmu seperti itu? Oke, saya ulang lagi ya. Ini kita buat new slide, kita buat ranking atau ya kita buat ranking ini bisa atau kita ini aja buang, kita kembali ke awal biar enak. Nah, ini waktunya mau habisin. Kita buat
Oke, nah pertanyaan yang tadi. Nah, caranya adalah pertama kita lihat popular features, ada banyak fiturnya, cuma ini yang paling paling sering digunakan. Nah, kalau mau membuat siapa guru favoritmu, polling seperti itu bisa menggunakan polling yang ini atau ranking yang ini. Kita pakai ranking yang ini ya. Kita klik, kemudian kita pilih modelnya. Nah, mau model ini, atau ada banyak sekali model sebenarnya. Tapi kita pilih yang ini aja. Nah, ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik, nah ini kan sudah ini question, pertanyaannya kita ubah menjadi siapa guru favoritmu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian itemnya kita ubah menjadi Hanifa misalnya, terus Buleli atau Pak Fauzi. Pak Hanafi. Konsumsi nasi tidak dapat konsumsi ini. Bu Iis. Bu Mumun misalnya. Nah, ini itemnya sudah kita ubah. Kemudian kalau mau diubah warnanya ini bisa. Interaksinya ada love, ada like or dislike seperti ini. Kemudian kalau sudah, nah ini kita share. Di sini ada share. Kita copy. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ya. Lihat di chat. Silakan masuk dan di vote. Silakan masuk dan memvote siapa kira-kira. Sampai muncul vote-nya. Silakan Bapak Ibu lihat di chat. Nah, itu ada tuh UIIS sudah keluar tuh. Berarti ada yang sudah vote. Nah, di Menti itu kita nggak tahu siapa yang memvote. Jadi itu lebih enak, lebih acak. Jadi kerahasiaannya juga terjaga. Nah, tuh ada yang pilih Buleli ternyata 2. Ada yang UIIS hanya 1. Nah, itu cara Aku memilih diriku sendiri berkali-kali, Gu. Ada nepotisme. Enggak ya, aku kurang vote ya. Panitia seksi konsumsi mana? Nggak hadir ini sudah kelihatan. Halo, wong bendarannya auto. Di lokasi sekolah ini nggak ada konsumsi. Makanya saya aku ngomong. sudah ada konsumsi nih Pak Fauzi. Apakah dikirim? matang. Iya, sing penyelenggara iku narasumber gak dikai konsumsi piye. Ya, ngisi presensi kalau amplop lo yo. Ayo, nanti. Sing isi absen baru 4 orang ini. Karena sumber absen lah ya. Tolong dikirim link absennya. Nah, itu adalah contoh penggunaannya ya. Bu Hanifah sudah paham, Bu? Iya, sudah. Ya, silahkan nanti dicoba ya. Artinya nanti dicoba sendiri, diutek-utek sendiri. Kalau memang kurang paham, bisa bertanya ke saya atau Bapak Ibu guru yang lain yang sudah bisa. Via Japri. Ya, siap. Nah, ini ada manage result, itu kita bisa manage resultnya sebenarnya. Tapi ini khusus untuk yang berbayar sebenarnya. Karena kita yang gratisan ya bisa ini. Oh, ya satu lagi. Ternyata vote ini tidak hanya satu loh. Kita bisa nambah slide-nya. Jadi kita bisa bikin banyak sekali. Ini scale, misalnya kita bikin scale, nah itu akan ada di bawahnya. Nah, setelah vote ada scale, kemudian ada lagi apa. Nah, ini juga bisa dibuat sebagai ini kelas untuk kuis harian atau ulangan harian atau PTS atau PAS. Caranya gampang sekali. Tinggal kita pilih ininya, mau QNE, mau apa. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, nanti kan kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Kalau kita share. Nah, nanti kalau kita share itu bisa muncul ke semuanya ini, ke semua yang ada di sini. 1, 2, 3 ini kita bisa muncul. Mau berapapun kita bisa kok. Nah, tinggal kita mau punya pertanyaan apa atau apa yang kita dapat jawabannya itu bisa di situ. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada saya kembalikan ke host Buleli, silahkan ngambil alih. Pak bertanya. Silahkan. Nah, jadi setelah jelaskan semuanya ini yang harus kita pakai sebenarnya yang mana? Apa kita yang milih sendiri atau yang lebih mudah gitu loh, Pak? Sebenarnya porsinya semuanya sama. Artinya mau pakai Quizzes atau mau pakai Menti itu sebenarnya porsinya sama. Hanya saja gini. Kalau Menti itu biasanya digunakan untuk anak-anak setingkat SMP atau SMA yang dia itu sudah sangat paham dengan atau familiar dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat critical thinking gitu. Tapi tidak memungkinkan kita bisa modifikasi ke anak-anak SD atau SMP. Nah, kemudian kalau mau yang lebih enak sekali buat Bapak Ibu bisa pakai Quizzes. Karena kalau Quizzes itu kita sudah disediakan soal-soalnya, kita sudah pakai itunya sudah disediakan, nah tinggal kita mengolahnya seperti apa. Seperti itu. Jadi saya rasa semuanya itu memudahkan, tapi barangkali mungkin di SLB, di Bapak Ibu yang SLB, mungkin lebih enak yang Quizzes. Gitu. Karena di Quizzes lebih mudah untuk Bapak Ibunya dan siswanya menjawab juga lebih mudah. Kalau di Mentimeter itu lebih menarik karena apa? Karena gambar-gambarnya itu bisa kita atur sendiri. Nah, kalau untuk Canva itu lebih ke arah untuk
kita membuat presentasi atau lembar kerja tugas yang menarik, atau kita membuat menghias kelas kita dengan hasil kerja siswa seperti itu. Dan Canva memang desain seperti itu. Atau misalnya Bapak itu membuat pembelajaran yang berbasis dengan presentasi atau video, itu bisa menggunakan Canva video. Caranya tadi tinggal memberikan durasi, itu bisa gerak. Atau sekarang itu ada yang baru Canva AI, itu juga ada AI-nya tapi masih terbatas. Jadi sudah dibantu robot. Enak sekali kok sekarang. Tinggal Bapak itu bisa menerapkannya atau mau mencoba untuk menerapkannya di pembelajaran sehari-hari. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke Bu Laili. Halo, Bu Laili, silakan. Iya, ini tadi kan kita sudah selesai membahas Canva, Mentimeter, terus asesmen murid pada PMM serta kuisis. Sebenarnya ada satu lagi yang belum tersentuh sama sekali tadi, itu adalah aplikasinya Kahoot. Oke. Itu mungkin kita lanjutkan yang sesi 2 minggu lagi, soalnya jadwalnya ini tadi mulai jam 13 sampai jam 14.30. Ini sudah lebih 5 menit dari jadwal. Kenapa moderatornya tidak mengingatkan? Iya. Bapak, lagi sesuai soalnya kan, betul, nggak apa-apa. Sana Pak Uzi, nomor kuda kayak sama tuh. Di situ kan ada dispensasi nih, apakah diamankannya? Boleh. Oh, icoli, 5 menit lalu. Lain kali yang langsung 3 jam gitu loh. Dilanjut untuk materi selanjutnya atau bagaimana? Nggak ada, sudah Pak Uzi, sudah Sudah, selesai. Iya, disimpulkan saja. Konsumsinya Pak Uzi yang belum. minggu konsumsi ke kurang lebih barang. Ya, Ya, Bapak, mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum ditutup? Halo? Sudah. Bapak Ibu bisa buka kameranya sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Jadi, Oke, buka kameranya dulu. Sebentar ya, Lur. nggih. Buka, Sama sekalian yang belum ngisi presensi ya. isi presentasi kalian upload tuh. Presensinya tolong di-share. Halo, Bapak Ibu yang belum buka kamera, sebentar aja nih. Ya. Boleh dipotong, boleh nih. Bu Hanifah, belum muncul ini Bu Hanifah. Oke, tuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum ditutup, untuk kegiatan pada siang sampai sore hari ini tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk era sekarang ini kita tidak perlu bingung-bingung untuk membuat soal-soal untuk peserta didik kita semuanya, karena kita semuanya sudah dipermudah dengan beberapa aplikasi yang membantu kita untuk menyusun beberapa soal. Ini tadi ada beberapa aplikasi, yakni diantaranya aplikasi Quizzes, terus kemudian sama apa tadi, Mentimeter. Itu semoga kita bisa semuanya bisa mencobanya dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah acara pada sore hari ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.